Baik, kita sudah sampai di room kedua gitu ya dari dasar Windows. Bagi kalian yang belum lihat gitu ya video tentang dasar Windows bagian pertama, kalian lihat dulu karena beberapa hal bakal di-mention kembali di room kedua ini. Oke, kita langsung masuk ke Windows Fundamentals 2. Di Windows Fundamentals 2 ini kalian bakalan belajar sistem configuration ya. Ini mayoritas kita akan belajar tentang ini di sini. Kenapa aja tools-tools gitu yang ada di sistem configuration ini. Nanti kalian bakalan lihat. Pertama pengenalan di Windows Fundamental 1 gitu ya, recall sebelumnya, di room sebelumnya kita udah belajar tentang desktop, file system gitu ya, tentang kemarin NTFS, tentang user account control, control panel, settings, dan task manager. Dan kalian akan belajar tentang beberapa alat lagi gitu ya, yang ada di Windows operating system, dan beberapa metode untuk mengakses alat-alat ini. Kita mulai aja mesinnya, start machine, dan tunggu sampai si mesinnya berjalan kalau nggak salah. Oh, langsung berjalan ya? Belum sih. Nah, biasanya tunggu 1 menit ya, nggak terlalu lama. Kita tunggu aja, kita coba di full screen aja ya, biar kelihatan dan kita ngejalanin kelasnya bisa lebih nyaman. Kita exit split view dulu. Oke, kita tunggu sampai si mesin Windows-nya jalan. Baik, sekarang si mesin Windows-nya udah jalan gitu ya, kita bisa lanjutkan gitu ya. Kita telah membaca dan memulai si virtual machine-nya. Kita lanjut ke tugas kedua, System Configuration. System Configuration atau Utility MS Config itu buat troubleshooting gitu ya, yang advance, yang lebih canggih gitu. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mendiagnosa gitu ya masalah startup. Kalian bisa klik dokumen di sini gitu ya dan membaca dengan lebih detail tentang System Configuration. Pertama, kalian bisa launch gitu ya MS Config atau System Configuration melalui Start menu ya. Kalian di sini lihat bisa cari MS Config. Sebenarnya bisa cari MS Config atau coba lihat config. Nah, muncul ya System Configuration. Kan bisa langsung cari aja juga System Config, sama aja gitu. Dan kalian bisa buka si System Configuration-nya. Ya, ini dia. Ini ada General gitu ya. Kalian bisa milih Startup, Boot gitu ya. Kalian bisa pilih Save Boot gitu ya, dan sebagainya ini. Nah, kita akan lebih banyak belajar tentang ini, tools-tools. Nah, ini beberapa udah kita lihat sebelumnya dan beberapa lagi bakal kita pelajari di room ini gitu. Dan ketika kalian melakukan project cyber security, tools ini juga bakalan kalian pakai untuk mengkonfigurasi target machine gitu ya, atau mesin yang akan kita gunakan gitu. Oke, kita coba lihat lagi ke bawahnya. Tadi ya ada 5 tab, ada general, boot, service, startup, dan tools. Nah, di sini di general katanya tadi kita bisa memilih gitu ya alat dan layanan yang langsung nyala gitu ya ketika startup gitu. Ini bisa all device, driver gitu ya, dan layanan, bisa menjalankan alat dan layanan dasar gitu, dan selektif gitu. Kalian bisa pilih gitu ya. Selanjutnya di boot tab itu kita bisa menentukan gitu ya berbagai macam opsi boot gitu pada operating system. Yang udah kita lihat tadi ini seperti ini. Selanjutnya di service tab itu adalah layanan gitu atau service gitu yang ada di komputer ini gitu. Entah apakah statusnya itu running gitu ya. Kita lihat ini ada running dan stop gitu. Kalau service itu tipe aplikasi gitu ya yang berjalan di background kalian. Jadi nggak kalian jalankan gitu secara manual, karena kan tadi di general ini udah ada langsung di startupnya itu dijalankan si service-nya gitu. Mau service dasar atau semua service itu langsung dijalankan. Kalau di sini kita lihat service-nya nggak semua jalan ya. Jadi mungkin karena ini selective startup mungkin ya. Jadi di sini berbagai service-nya, layanannya, prosesnya gitu ya. Ada yang berjalan, dilihat di statusnya, ada yang running dan ada yang stop gitu. Kita juga bisa disable gitu di sini. Di startup tab kalian tidak akan melihat apapun yang menarik gitu ya di VM-nya atau di virtual machine kita tadi, dan kita bisa melihat startup items-nya tidak di enable gitu kalau di sistem ini mungkin. Nah, kalau misalkan di yang biasanya itu ada kayak gini, startup items-nya disarankan untuk diatur di task manager katanya untuk enable dan disable gitu startup items, menjalankan atau jangan jalankan. Kalau di VM itu task manajernya tidak akan menunjukkan startup tab gitu. Kalian mungkin bisa buka di Windows kalian sendiri ya tentang hal ini gitu, karena kalau misalkan di VM itu kan
agak berbeda, itu cuma virtual machine dan didesain sedemikian gitu ya. Jadi kalian bisa lihat aja di operating system komputer kalian. Dan selanjutnya adalah tools. Kalian bisa lihat tools gitu ya, atau alat-alat yang kalian bisa gunakan. Dan kalau kalian bingung gitu ya, ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa, kalian bisa lihat di deskripsinya gitu. Sesimpel itu. Buat troubleshooting, lihat ada Windows troubleshooting, buat ngelihat masalah di komputer kalian dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu, teman-teman. Oke, apa nama layanan itu ya yang ada dalam sistem internal sebagai manufaktur. Oke, kita akan cari layanan itu ya yang manufakturernya itu adalah sistem internal, teman-teman. Kita coba lihat di sini. Ini ya manufakturernya, kita lihat yang mana yang sistem internal. Kita coba terus scroll ke bawah. Nah, ini sistem internal PS shutdown, teman-teman. Jawabannya adalah PS shutdown. Whom is the Windows license registered to? Kita lihat siapa yang didaftarkan gitu ya dalam Windows license. Baik, di sini kita akan mencari tahu gitu ya si Windows license-nya itu terdaftarkan kepada siapa katanya ya. Kita coba. Jadi kita ingin cari tahu informasi tentang Windows-nya gitu ya. Nah, di sini ada yang paling atas about Windows gitu ya. Kita bisa langsung launch aja. Nah, ini informasinya kita lihat is license nih Anda ke Windows user gitu. Jadi jawabannya adalah Windows user. Apa perintah gitu ya untuk menjalankan Windows troubleshooting? Itu tadi ada di toolsnya ya, Windows troubleshooting yang ini, dan ini adalah perintahnya. Ini ada selected command. Ini copy aja langsung ke sini. Paste. Perintah apa yang akan membuka kontrol panel? Jawabannya adalah nama dari .exe-nya atau exe-nya, bukan full path kayak gini katanya. Jadi cuma exe-nya aja. Oke, di Windows troubleshooting ini ada ya .exe-nya di sini control.exe. Jadi jawabannya ini, tapi kita coba lihat dulu ya apakah benar gitu ya, apakah kita bisa pakai Windows run. Kita bisa pakai ini di run. Oh, saya menjalankannya di komputer saya gitu ya. Kita coba lihat di run apakah ya control.exe. Kita coba lihat dan menjalankan kontrol panel ya. Jadi jawabannya adalah di sini control.exe. Oke, ini jawabannya control.exe. Selanjutnya adalah tugas ketiga, teman-teman. Jadi di tugas ketiga ini kita akan merubah settingan user account control gitu ya. User account control udah kita bahas di Fundamentals part 1 gitu ya, Windows Fundamentals part 1. Nah, ini bisa dirubah atau bahkan dimatikan gitu. Walaupun ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Bisa nge-slide gitu ya ini untuk merubah pengaturannya gitu. Kita coba lihat di ini. Nah, ini change user account control setting, kita bisa launch. Nah, di sini kita bisa rubah. Jadi selalu memberi notifikasi, tidak memberi gitu ya. Ini bisa dilihat di sini gitu. Ini direkomendasikan jika kamu menggunakan aplikasi dan website yang kamu familiar gitu ya, yang udah tahu gitu ya kepercayaannya. Ini tidak direkomendasikan, pilih ini hanya jika butuh waktu yang lama gitu untuk di desktop. Jadi itu hanya ketika misalkan si aplikasinya ingin membuat suatu perubahan gitu ya ke si Windows-nya. Ini tidak direkomendasikan sekali gitu ya untuk tidak memberikan notifikasi gitu. Kita bikin perubahan ke setting Windows-nya, pengaturan Windows-nya, atau ketika aplikasi gitu ya menginstal software atau membuat perubahan ke komputernya, itu tidak akan memberikan notifikasi gitu. Jadi ini tidak direkomendasikan gitu. Jadi kalau ini mungkin jadi terlalu ribet ya, nantinya banyak notifikasi gitu ya. Tapi ini disarankan ketika kalian secara rutin gitu, sering menginstal software baru dan mengunjungi website yang tidak familiar gitu. Kalau saya sih sarannya di sini aja. Oke, itu tentang user account control. Kita coba lihat apa lagi, apakah ada pertanyaan. Oh ya, ini apa perintah untuk membuka user account control setting gitu ya. Again, jadi yang dicari adalah si exe-nya bukan full path-nya. Berarti itu adalah ini settings.exe, itu enggak? Oh, sorry, ini belum full ya. Ini saya kira L bukan slash. Nah, ini user account control settings gitu. Ini selanjutnya tugas keempat, computer management. Itu ya, sekarang kita akan mempelajari tools yang lain gitu ya. Tadi kita udah lihat tools about Windows, Windows troubleshooting, juga user account settings gitu ya. Sekarang computer management atau COMMGMT, computer management ya, ini disingkatnya. Ini punya 3 bagian utama, itu adalah system tools, storage atau penyimpanan, dan services
and application, aplikasi dan layanan gitu ya. Kita bisa coba lihat aja apa tadi computer management. Nah, ini kita coba launch. Gimana nih? Oke, ini tadi ada katanya system tools, storage, dan service and application. Di room Linux itu kalian telah belajar tentang cron gitu ya, cron jobs, cron tab, perintah cron tab gitu ya. Itu untuk menjadwalkan suatu perintah atau program. Nah, di Windows juga kalian bisa lakukan itu dengan ini, task scheduler. Ini kalian bisa lakukan gitu ya untuk men-setting dan membuat gitu ya tugas baru gitu ya sesuai jadwal yang kalian inginkan nantinya di sini. Loadingnya agak lama ya. Ini triggernya apa gitu ya. Mungkin bisa ya sebelum kita isi ini. Jadi kalian bisa menjalankan perintah program gitu ya seperti di Linux sebelumnya dengan cron. Kalian bisa menjalankan perintah program sesuai jadwal kalian atau sesuai dengan kondisi apakah di startup, di boot dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa lakukan di sini task scheduler. Selanjutnya event viewer. Selanjutnya event viewer di sini jadi semacam log juga gitu ya. Ada custom view, Windows logs, application as service logs, subscription. Jadi di sini bakal kita lihat apa aja gitu ya yang terjadi gitu di komputer ini ketika kita menjalankan si computer management ini. Jadi ketika misalkan ada masalah, kalian mungkin bakal nanya gitu ya. Kalau misalkan kalian mungkin jadi helpdesk IT misalkan ya, dan kalian pengen tahu ini komputer tuh diapain gitu ya sama usernya, kenapa jadi error gini, kalian bisa lihat di sini di log aplikasi gitu ya. Kalau misalkan aplikasi ini tentu aja itu adalah log yang dibikin oleh si program atau aplikasi yang dijalankan gitu. Jadi apa aja yang dijalankan di aplikasinya itu bakalan tercatat gitu. Kalau security ini tentang pengaksesan file atau login gitu ya, ada di sini. Dan juga yang lainnya ini setup sistem gitu ya yang dibikin oleh sistem. Kalau misalkan ada disk failure atau misalkan apa gitu ya, hardware-nya yang tidak berjalan, ini bakal ada di sini gitu untuk log-log. Kalau misalkan kalian belajar buat Computer Security Plus, ini juga bakal ditanya ini apa perbedaan application log, security log gitu ya, dan log lainnya, setup sistem kalian harus tahu ya. Ini tadi ya untuk mendiagnosa sebuah masalah gitu ya. Jadi kita tahu ini komputer itu diapain gitu dan menimbulkan masalahnya kayak gimana gitu. Jadi kita tahu akar masalahnya. Kalau kalian lihat di event viewer-nya sendiri, ini bisa terlihat overview dan summary-nya ya. Jadi rangkumannya aja di sini nih. Kalian bisa lihat ke bawah dan ini adalah action yang bisa kalian lakukan gitu ya. Oke, ada 5 tipe event gitu ya, kejadian yang bisa di log atau dicatat ini. Di tabel ini berbagai macam event type-nya ya, tipe eventnya dan deskripsinya. Yang pertama error, ini menandakan masalah gitu seperti kehilangan data gitu ya dan fungsionalitas. Contohnya misalkan layanan gagal gitu ya untuk dimuat ketika startup gitu. Maka akan muncul error. Selanjutnya adalah peringatan atau warning. Ini sebenarnya nggak terlalu signifikan tapi bisa mengindikasikan masalah gitu ya di masa depan. Contohnya misalkan ketika memorinya gitu kita udah sedikit lagi gitu. Peringatan akan muncul dan dicatat. Kalau misalnya aplikasi juga itu bisa pulih gitu ya dari suatu event gitu ya tanpa kehilangan data atau fungsionalitasnya, itu juga bisa diklasifikasikan sebagai warning aja gitu. Jadi nggak sampai error. Kalau error kan sampai nggak bisa jalan, tapi ini mau nggak jalan tapi bisa dijalankan kembali, itu berhasil dijalankan kembali, ini jadi warning. Selanjutnya information, ini itu mencatat gitu ya operasi atau aplikasi, driver, dan service yang sukses dijalankan gitu ya. Contohnya ketika driver jaringan gitu ya dimuat secara sukses, nah ini akan dicatat gitu ya di information. Selanjutnya success audit. Nah, success audit ini itu adalah percobaan akses gitu ya yang sukses. Gitu. Contohnya seorang user gitu ya dengan sukses itu mencoba untuk login gitu ya ke sistem gitu. Jadi akan dicatat di sini. Dan kalau failure audit itu sebaliknya gitu ya. Jadi percobaan akses yang gagal gitu. Jadi ketika seorang user gitu ya ingin mengakses gitu ya dan gagal, itu akan dicatat di sini. Jadi yang sukses gitu ya, yang mengakses dengan sukses itu akan dicatat, yang mengakses dengan gagal itu juga akan dicatat teman-teman. Nah ini log standar gitu ya yang bisa dilihat gitu di Windows Logs. Nah ini yang tadi kita sedikit bahas gitu ya. Ini adalah ada application gitu ya. Ini memuat kejadian gitu ya yang dicatat oleh aplikasi. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan database aplikasi gitu ya mencatat file yang error. Nah untuk application sendiri itu ditentukan oleh developer aplikasinya ya. Untuk apa yang dicatatnya itu berdasarkan si aplikasinya sendiri. Kalau misalkan security atau keamanan, ini tadi memuat tentang valid atau invalidnya percobaan login gitu ya, logon.
Jadi logon yang valid dan yang tidak valid. Dan juga berkaitan dengan penggunaan resource gitu ya, seperti membuat, membuka, dan menghapus file gitu ya, atau objek lain gitu. Jadi si administrator nanti bisa periksa di security log gitu tentang akses dan modifikasi gitu ya file dan folder gitu di log ini, security, keamanan. Selanjutnya adalah sistem, itu memuat tentang log gitu ya yang dicatat oleh komponen sistem, misalnya kegagalan driver gitu ya atau komponen sistem lain untuk dimuat gitu ya ketika startup tadi. Selanjutnya adalah custom log. Custom log emang ada ya, mungkin di sini ya custom views. Custom log itu mengandung catatan kejadian gitu ya yang dicatat oleh aplikasi gitu yang membuat custom log. Penggunaan custom log itu memungkinkan aplikasi untuk mengkontrol gitu ya atau mengatur ukuran dari log atau gitu ya melampirkan ACL atau access control list gitu ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, access control list itu jadi daftar gitu ya, daftar user gitu ya yang diizinkan untuk mengakses gitu. Kebalikannya adalah access deny list gitu. Ini access control list untuk tujuan keamanan ya, tanpa mempengaruhi aplikasi yang lain gitu. Kalian juga bisa mempelajari dengan lebih lanjut lagi tentang event logs ini di room khususnya gitu ya di Try Hack Me. Selanjutnya adalah shared folders, itu dimana kita bisa melihat gitu ya daftar folder gitu ya yang dibagikan gitu atau bisa diakses untuk beberapa user. Kita lihat di sini itu adalah ini nih shared folder ya, ini shared folders gitu. Kita lihat share session gitu ya, open files, ini nggak ada ya buat di sini. Di bawah share gitu adalah default share of Windows. Jadi di sini itu untuk yang shares ini untuk Windows-nya gitu ya. Si folder si ini gitu ya. Akses folder si ini. Kalau misalkan buat folder per folder itu kemarin kita udah coba ya. Udah coba kita lihat dengan klik kanan permission gitu ya. Dan di security-nya kita bisa lihat user mana aja yang punya akses gitu. Itu untuk folder per folder. Selanjutnya session. Itu kalian bisa melihat user gitu ya yang sedang terhubung gitu ya ke shares. Nah di VM ini kalian tadi tidak bisa melihat siapapun gitu ya dalam shares ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang local user and groups. Ini sebenarnya kita udah pelajari di Windows Fundamentals 1 ya. Tapi kalian sebenarnya bisa juga buka di sini. Jadi di sini kita lihat nih ada local user and groups. Ini sama tampilannya kayak kemarin ya. Ada usernya, ada groupsnya gitu. Sama kayak kemarin gitu. Ini kalian bisa tambahkan new user di sini juga gitu kayak kemarin. Kalau kemarin kita ke other user gitu ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di performance kalian bisa melihat performance monitor katanya. Performance monitoring tools, performance monitor nih. Performance monitor. Coba buka. Nah, ini performance monitornya. Digunakan untuk melihat performa gitu ya di real time atau log file. Ini berguna untuk troubleshooting gitu ya, atau mencari masalah gitu ya dalam performa gitu ya suatu sistem komputer gitu, baik lokal maupun remote gitu. Selanjutnya device manager, ini tuh memungkinkan kita untuk melihat dan mengkonfigurasi hardware, misalkan disable gitu ya, hardware apapun gitu ya yang terhubung ke komputer. Kita lihat di device manager ini ya. Di device manager kita lihat, nah ini kita bisa disable gitu ya, misalkan ini mice itu kita bisa disable gitu ya, kita bisa disable si alatnya gitu, jadi tidak berfungsi gitu atau di uninstall dan sebagainya gitu untuk si hardware-hardwarenya. Selanjutnya storage gitu ya di Windows Server Backup. Di sini di storage itu ada Windows Server Backup dan disk management. Kita lihat keterangannya. Kita akan lihat si disk managementnya katanya. Oke, ini jadi disknya, mungkin pembagian disknya. Disk C. Kita bisa lihat yang ini 509 MB dan ini 19,46 GB. Kita lihat bisa kapasitinya, free space-nya gitu ya, persen free-nya gitu, berapa lagi yang free-nya. Dan di sini sebenarnya di disk management kita bisa meng-setup gitu ya drive baru, extend a partisi gitu ya, shrink, dan mengubah gitu ya huruf dari drive-nya, misalkan kali ini drive C dari drive I gitu dan sebagainya.
Selanjutnya service and application. Kita coba dulu ya di sini misalkan. Nih kita lihat bisa change drive, letter and path dan sebagainya, sharing volume gitu ya. Lebih kecilkan gitu volumenya dan sebagainya, kalian bisa atur ya di sini. Selanjutnya adalah layanan dan aplikasi. Nah, kita tahu kalau misalkan service itu kan adalah aplikasi yang berjalan di background gitu ya untuk menjalankan komputer kita. Di sini kita lebih leluasa lagi gitu ya untuk melihat properties dari setiap service-nya gitu. Jadi nggak cuma kalau misalkan tadi sebelumnya kita cuma bisa enable atau disable. Nah, kalau misalkan di sini kita bisa lihat informasi lebih detailnya gitu untuk tiap layanan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan apa perintah gitu untuk membuka computer management gitu ya. Jawabannya itu nama MSC-nya, MSC filenya gitu, bukan full path-nya. Kita lihat tadi computer management itu ini ya. mgmt atau computer management.msc gitu. Jawabannya adalah ini. Di waktu apa gitu ya, setiap hari Google update Task Machine UA itu dijadwalkan untuk berjalan. Nah, berarti kita bisa lihat tadi di ini ya, Task Scheduler. Kita lihat, nah ini ada di bawah yang sudah di-update tadi. Aduh, mana tadi ya? Nah, ini Google update Task Machine UA ini pada 6.15 AM, jam 6:15 pagi gitu. Apa nama dari folder yang disembunyikan gitu ya, yang dibagikan gitu. Kita lihat berarti tadi di shared folders gitu ya. Kita cari shares misalkan, nah ini shared folder. Jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut ke tugas ke-5, teman-teman. Selanjutnya System Information atau MS Info 32 gitu. Tool ini gitu mengumpulkan informasi tentang komputer kalian dan menampilkannya secara komprehensif gitu ya, tentang hardware, komponen sistem, environment software gitu ya, yang kalian bisa gunakan untuk mendiagnosa masalah komputer. Kita coba buka dulu ya System Information. Kalian sebenarnya semua ini kalian bisa langsung cari di Windows aja ya. Kalau misalkan mau cari System Information juga bisa. Information tuh langsung ada System Information gitu. Tapi kita pengen buka dari sini ya. Buka dari sini dari System Configuration. Ini ada System Information. Kita launch. Nah, ini untuk di System Summary ini akan menampilkan gitu ya, informasi umum tentang si komputernya. Kalian pasti udah cukup familiar dengan ini gitu ya, nama sistemnya gitu ya, terutama ini operating system yang kita pakai apa gitu ya, RAM dan sebagainya gitu. Ada di sini prosesornya kita pakai apa, informasinya ada di System Summary. Nah, untuk hardware resource ini lebih rumit gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pelajari ini, kalian bisa coba ke ini, ke halaman ini. Nah, kalau misalkan di komponen gitu ya, ini bisa menampilkan hardware gitu ya, device, alat-alat yang terinstall di komputer kalian gitu. Beberapa kosong, beberapa ada gitu ya, ditampilkan. Mungkin yang nggak ada, yang kosong ini emang nggak ada gitu ya, diinstal di komputer kalian. Ini kalian bisa lihat-lihat aja gitu ya. Nih, keyboard, pointing device gitu ya, dan display juga ada. Di software environment itu tentu aja adalah software gitu ya yang kalian install dan yang udah ada di Windows-nya sendiri. Nih, kita bisa lihat gitu ya, di sini kita juga bisa melihat environment variables gitu ya. Kemarin kita telah belajar tentang variables nih, tentang WinDir. Ini menunjukkan ke sistem root-nya ya kemarin. Terus juga tentang network connection. Nggak ada ya network connection-nya. Jadi kalau misalkan environment variable itu menyimpan informasi tentang environment operating system, teman-teman. Informasi ini termasuk details gitu ya, seperti path dari operating systemnya. Kemarin kan kayak si operating systemnya, si basis folder itu di mana si Windows kan ya kemarin. Jumlah prosesor gitu ya yang digunakan oleh operating system dan lokasi sementara folder. Nah, kemarin kita telah belajar WinDir gitu, environments gitu yang memuat tentang lokasi dari instalasi Windows-nya. Jadi program-program juga bisa pakai si penunjukan ini gitu ya untuk mengetahui lokasi dari si operating systemnya. Nah, kita tadi udah lihat gitu ya, si WinDir ini ada di sistem root ini gitu ya, menunjukkannya. Ini adalah cara lain gitu untuk melihat environment variables. Kalian buka control panel, system security, system advanced, wah panjang ya, sampai ke environment variables atau ke setting, system about, system info advanced. Ya, terlalu banyak, mending langsung ke sistem information aja, bagian software, environment variables. Oke.
Kalau misalkan kalian ingin mencari sesuatu gitu ya di sini, tapi nggak tahu di mana lokasinya, kalian bisa cari aja di sini. Misalkan tadi kita diminta untuk mencari IP address, kita klik, ya ini kita bisa langsung cari gitu. Kalau bukan itu yang dicari, kita bisa find next gitu ya, IP address lagi, find next dan sebagainya dan selanjutnya gitu. Oke, ini IPv4, ini IPv6 ya, kayaknya sini di mana nih? Gitu. Kayaknya pertanyaannya apa perintah untuk membuka sistem information? Lagi-lagi kita diminta untuk cari exe-nya gitu ya. Programnya itu adalah ini msinfo32 gitu. msinfo32 apa yang didaftarkan gitu ya di bawah system name. Kita lihat system name ya. System name adalah value-nya mungkin maksudnya ya. THM Win2. THM Win2. Di environment variable apa value dari comspec ya. Tadi variable tadi software ya, environment variable. Conspec ini ya, persen, system root, system 2, cmdo, command line gitu ya. Nih kita paste aja di sini. Selanjutnya tugas ke-6, resource monitor atau RESMON. Resource monitor itu menampilkan proses dan CPU, memori, disk gitu ya, dan informasi jaringan gitu ya. Jadi menampilkan proses apa gitu yang menggunakan file dan modul. Jadi kita bisa mengisolate data gitu ya yang berhubungan dengan satu atau beberapa proses, baik itu aplikasi atau layanan kayak tadi, dan kita bisa memulai gitu ya, menghentikan, mempause gitu ya, menghentikan sementara dan melanjutkan gitu ya layanan gitu ya, dan mengeluarkan aplikasi yang unresponsive dari user interface. Ini juga dilengkapi dengan fitur proses analisis yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi deadlock proses gitu dan file locking conflicts. Jadi kita bisa menyelesaikan gitu ya konfliknya daripada mengeluarkan si aplikasinya, dan kita akan berpotensi untuk kehilangan data gitu. Kalau misalnya ada aplikasi yang macet mungkin ya atau yang berkonflik, kita bisa coba lihat dulu gitu ya di sini dan selesaikan gitu daripada kita langsung keluarin dan kita kehilangan data yang sudah kita modifikasi atau masukkan. Ini biasanya untuk user yang sudah cukup berpengetahuan ya teman-teman, untuk troubleshooting yang juga cukup canggih gitu. Ya coba langsung buka dulu aja resource monitor gitu ya. Ini kita keluarkan resource monitor. Oke, di mana ya resource monitor? Oh ini resource monitor, memonitor performa dan penggunaan sumber daya gitu ya di komputer kita. Kita coba launch. Nah di sini kita ada CPU gitu ya, kita bisa extend semuanya gitu ya. Ada CPU, disk, terus ada juga jaringan gitu dan juga memori gitu. Kita bisa lihat gitu dan juga lihat di grafik ini CPU, disk, jaringan dan memorinya gitu. Kalian bisa lihat gimana gambarannya gitu ya. Ini mungkin overview-nya. Kalau kalian pengen lihat detailnya, ini ada di atas CPU gitu ya, memori, disk, dan network gitu. Kalian bisa cari secara individual di sini, di atas sini. Kalau kalian mau lihat overview-nya aja, tinggal di sini gitu ya. Selanjutnya kita jawab aja gitu ya pertanyaannya. Ini perintah untuk membuka resource monitor gitu ya. Again, action-nya tadi itu adalah si ini resmon.exe ya, resmon.exe. Tugas ke-7 command prompt. Ini kita juga pasti sedikit banyak sudah familiar ya dengan cmd ini gitu ya. Kita coba bisa gunakan gitu ya untuk mengetahui ini hostname ya dan who am I. Kita coba ya, kita pakai cmd. Oh, kita coba launch dari sini aja ya. Membuka jendela command prompt. Launch. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu apa tadi hostname gitu ya. Hostname ini tadi ada di jawaban gitu ya, yaitu system name gitu ya, yang ada tadi di jendela sistem atau di tool system information itu THM Win2, dan kita bisa cari who am I gitu ya, siapa kita, user apa kita adalah administrator gitu. Ini untuk menghapusnya Ctrl L masih bisa. Oh bukan ya, kalau Ctrl L itu Linux. Clear juga kayaknya nggak bisa ya, clear nggak bisa, tapi kalau misalkan di Windows itu command prompt itu CLS. Iya betul, CLS gitu ya untuk membersihkannya. Kita lihat apalagi, oh ipconfig ini kita udah pernah pakai gitu ya. Udah pernah pakai belum? Apa di project saya gitu ya, ipconfig gitu, kita untuk mencari tahu informasi tentang jaringan gitu. Biasanya yang kita cari itu ini IP address-nya gitu. Ini IPv4, IPv6. Oke, selanjutnya apa? Oh ya, kita bisa cari tahu tentang
suatu perintah dengan slash tanda tanya gitu ya. Kalau misalkan di Linux itu mungkin kalian kayak gini gitu ya penulisannya. Kalau misalkan di sini kan tidak bisa gitu ya, atau mungkin kalau di Linux kayak gini dash help, apakah bisa? Oh, masih bisa ya. Kalau misalkan dash help masih bisa. Tapi kalau misalkan biar praktisnya gitu ya, kalian pakai aja ip config tanda tanya, udah jadi gitu. Kalian bisa lihat manualnya gitu ya, atau helpnya dari si perintahnya tuh. Nah, ini ada to clear the command prompt screen, itu CLS ya, tadi yang udah kita coba CLS gitu. Jadi emang agak beda-beda ya perintah di Linux dan di CMD. Terus ada di PowerShell gitu ya. Kalau PowerShell itu lebih nyaman gitu ya, kita bisa kurang lebih pakai bahasa apapun mungkin ya. Ya sedikit berbeda-beda tapi tetap sama lah ya mekanismenya, jadi kalian nggak akan terlalu bingung. Jadinya kita coba lihat netstat, maksudnya network status mungkin ya. Ini bisa menampilkan statistik protokol dan koneksi TCP IP gitu ya saat ini gitu. Kita coba lihat di netstat netstat ya, netstat. Koneksi yang aktifnya cuma ini doang ya, segini. Oke, nggak sebanyak ini ya. Oh, ini kita lihat pakai tanda tanya lagi. Kita lihat maksud dari netstat tuh kayak gimana gitu ya. Banyak gitu ya modifikasi atau flagnya yang bisa kita gunakan teman-teman, dari mulai -a untuk menampilkan semua koneksi dan port yang mendengarkan gitu ya, sampai interval. Kita coba pakai -a. Ini lebih lengkap gitu ya. Jadi semua yang berjalan dan semua yang mendengarkan. Ini ada koneksi keluar gitu ya, dan yang lainnya mendengarkan aja. UDP nggak aktif, kita bersihkan dulu aja. Jadi perintah net itu sebenarnya digunakan untuk memanage network resource gitu ya. Tapi kita tidak bisa menggunakan net itu sendiri ya, harus kayak subcommand-nya kita coba gitu ya. Kalau net sendiri, nah kita akan langsung diarahin ke sini gitu. Kalau misalnya kita net slash tanda tanya juga menghasilkan hal yang sama. Nah, untuk perintah net itu untuk menampilkan halaman manualnya itu tidak bisa dengan slash tanda tanya katanya. Kita harus menggunakan sintaks yang berbeda, yaitu net help ya. Kita coba net help. Nah, baru muncul gitu ya kayak manualnya. Jadi ini berupa perintah yang tersedia. Kita bisa net accounts, net computer, net config dan sebagainya, net statistik gitu ya. Oke. Ini kita bisa lebih detail lagi gitu ya. Kalau misalkan kita pengen misalkan ngeliat gitu ya, atau mencari tahu tentang net user gitu. Katanya kita bisa tulis net help user kayak gitu. Begitu juga dengan net-net lainnya gitu ya. Kita bisa cari tahu lebih detail lagi gitu. Kita bersihkan aja. Kalian bisa ikuti link ini ya untuk melihat gitu ya daftar dari perintah yang bisa kalian eksekusi di command prompt. Ya, akan lanjut. Dalam sistem configuration, apa itu full command gitu ya untuk internet protocol configuration? Kok pertanyaannya tidak nyambung dengan CMD? Internet protocol configuration ini ya, internet protocol configuration. Jadi ini adalah perintahnya, teman-teman. Untuk ipconfig command, perintah ipconfig, bagaimana kamu menampilkan informasi yang detail. Buka command prompt lagi nih. Tempat tadi ipconfig ya, bagaimana caranya menampilkan yang detail. Tahu, kita coba lihat tanda tanya aja. Nah, ini show detailed information adalah ipconfig/all. ipconfig/all. Selanjutnya tugas ke-8, regedit atau registry editor. Nah, ini agak sensitif ya untuk kalian edit. Tapi kalau misalnya kalian menjalankan project cyber security, nanti juga kalian akan masuk juga ke regedit ya untuk konfigurasi VM-nya. Windows Registry ini untuk menyimpan informasi gitu ya, yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem gitu ya untuk satu user atau lebih gitu ya, atau application dan juga hardware. Jadi itu memuat informasi yang Windows itu akan lihat gitu ya, akan referensi gitu ya, akan terus lihat ketika dia beroperasi gitu ya. Misalkan seperti profil dari masing-masing user, aplikasi yang terinstall gitu ya di komputer, dan tipe dokumen gitu ya yang bisa dibuat, pengaturan property sheet gitu ya di folder dan application icon, hardware apa aja yang ada di sistem, dan port mana saja yang sedang digunakan gitu. Again, ini untuk advanced computer user gitu ya, untuk komputer user yang sudah berpengetahuan gitu ya, yang sudah
canggih karena ini akan bisa mempengaruhi gitu ya operasi normalnya si komputernya. Nah, kita bisa menggunakan registry editor gitu ya untuk mengedit gitu Windows registry ini gitu. Di sini. Mana di sini? Oh, ini launch. Nah, di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita edit. Kalau misalkan kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, sebaiknya jangan ya. Ini hapus machine ya. Kemudian saya ke software dan sebagainya gitu ya untuk mengkonfigurasi. Tapi sebaiknya kalau misalkan kalian tidak ada kepentingan untuk mengedit Windows registry ini, sebaiknya jangan. Kalian bisa lihat ini dokumen ini gitu ya untuk mempelajari tentang Windows registry. Selanjutnya apa perintah yang digunakan untuk membuka registry editor gitu ya. Basi banget pada ininya pertanyaannya ya. Ini edit 32.exe. Oke. Selanjutnya adalah tugas ke-9 adalah apa ini kesimpulan. Kita telah mempelajari tentang tools-tools gitu ya, alat-alat yang ada di MS Config gitu atau di System Configuration. Seperti yang saya bilang tadi, kalian tidak harus memunculkan atau menjalankan MS Config dulu ya untuk ke masing-masing toolsnya gitu. Kalian bisa langsung ke Windows aja dan search toolsnya gitu ya. Kalau misalkan di sini kita langsung ke Windows, misalkan tadi regedit ya, regedit tuh bisa langsung muncul. Jadi gak perlu harus buka dulu ini sistem configuration gitu. Tapi ini cukup bagus gitu ya buat kalian ngelihat tools-tools yang ada. Mungkin ya kalian lagi melakukan troubleshooting, kalian bisa buka ini gitu ya biar praktis. Jadi bisa langsung buka gitu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi kan ada beberapa tools gitu ya yang tadi belum kita bahas gitu ya di sini. Terus apa aja emang? Ini seperti program gitu ya, sistem properties, internet option dan sebagainya. Ini kalian bisa explore sendiri aja katanya. Tapi kalian juga bisa lihat gambarannya di deskripsi di sini gitu. Kita sudah membaca ini bagiannya. Selanjutnya selesai. Kita telah menyelesaikan room ini. Jangan lupa teman-teman untuk mematikan gitu ya si mesinnya nih. Matikan mesinnya. Oke, selesai. Jadi Windows Fundamentals 2 sudah selesai teman-teman, dan selanjutnya kita akan masuk ke room terakhir dari Pre-Security Path Try Hack Me. Jadi kita sudah menyelesaikan Windows Fundamentals 2. Selanjutnya satu room lagi teman-teman sudah menyelesaikan Pre-Security Path dari Try Hack Me teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman setelah video ini langsung lanjut ke video selanjutnya dan selesaikan, dan kalian akan mendapat pencapaian gitu ya, nanti badge atau sertifikat gitu ya, penyelesaian dari Try Hack Me karena telah menyelesaikan Pre-Security Path gitu. Kalau misalkan di sini saya ada kesalahan, kalian bisa koreksi di bawah gitu di kolom komentar karena saya juga masih pemula. Kalau misalkan kalian pengen komunikasi dengan saya atau terhubung dengan saya gitu ya, berjejaring dengan saya, kalian bisa connect dengan saya di LinkedIn teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya gitu ya, finishing kita tentang pre-security gitu ya, satu room lagi. Ketemu di room selanjutnya.